Sepak bola modern itu sebenarnya sederhana, tapi kita sering membuatnya rumit dengan ego taktis yang kadang justru membunuh insting murni si pemain. Kita semua tahu, di lapangan hijau, estetika seringkali harus bertekuk lutut di hadapan hasil akhir yang pragmatis. Inilah realitas yang sedang menyelimuti London Utara. Di saat Arsenal terlihat mendominasi, hasil imbang melawan Brentford kemarin sebenarnya adalah tamparan keras yang membuka semua tabir keraguan dalam skema Mikel Arteta. Ini bukan cuma soal skor, tapi soal bagaimana sebuah ambisi besar diuji oleh detail-detail kecil yang luput dari pandangan mata lawan. Sore itu, di Gittege Community Stadium, atmosfernya terasa berat, seolah memberi sinyal bahwa Arsenal tidak akan pulang dengan senyum lebar. Perhatian kita semua tertuju pada Eze, anak baru yang diharapkan jadi pembeda. Ini adalah panggung utamanya sejak Desember lalu. Tapi, cerita romantis itu cuma bertahan satu babak. Sebelum peluit babak kedua dimulai, Arteta melakukan manuver yang cukup beresiko. Dia menarik keluar napas kreatif timnya saat mesin baru saja mulai panas. Keputusan ini mengundang kritik pedas. Arteta, melalui penjelasannya kepada haters, mencoba bermain tenang dengan dalih kebutuhan taktis. Dia merasa cara Brentford menekan sangat menyiksa, sehingga dia butuh profil pemain yang lebih bandel untuk mengacaukan ritme lawan. Masuklah Martin Odegaard. Sang kapten memang memberikan detak jantung baru dan tempo yang lebih stabil, tapi di sini letak masalahnya. Menarik pemain kreatif seperti Eze di saat dia butuh kepercayaan diri adalah sebuah perjudian mental yang cukup mahal. Arteta mengaku kalau Eze sebenarnya punya momen-momen bagus, tapi dia juga bersikap realistis bahwa melawan tim seperti Brentford, bola lebih sering melayang di udara daripada menyentuh rumput. Bagi pemain yang mengandalkan teknik dan visi seperti Eze, pertandingan semacam ini adalah neraka. Dia dipaksa bekerja kasar tanpa bola, sesuatu yang mungkin bukan habitat aslinya. Pada akhirnya, Eze jadi tumbal dari kerasnya strategi Brentford yang memaksa Arsenal bermain di luar zona nyaman mereka. Retakan taktis ini rupanya menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sang rival abadi di jalur juara. Sementara Arteta sibuk melakukan eksperimen di tengah lapangan, papan skor di akhir laga justru berbicara lebih jujur dari sekedar analisis statistik. Hasil imbang 1-1 ini bukan hanya soal hilangnya 2 poin, melainkan soal menyusutnya batas aman yang selama ini mereka banggakan. Keunggulan yang semula terasa nyaman, kini perlahan mulai tergerus oleh napas panas sang juara bertahan dari sisi biru Manchester. Mikel Arteta sekarang berdiri di garis tipis antara optimisme buta dan realitas yang mulai menggigit. Jarak 6 poin yang dulu terasa luas, sekarang tinggal sisa 4 angka saja. Manchester City baru saja menunjukkan taringnya dengan melumat Fulham, mengirimkan pesan teror langsung ke Emirates. Tekanan ini nyata, tapi Arteta tampil di depan kamera dengan gaya yang sangat terkontrol, meminta semua orang untuk tetap tenang. Dalam wawancaranya di situs resmi klub, Arteta menegaskan bahwa kuncinya cuma satu: fokus pada level permainan sendiri. Dia tidak mau timnya terdistraksi oleh jadwal City yang bermain lebih dulu. Secara teori, itu terdengar sangat berwibawa, tapi secara psikologis, siapa yang bisa tenang saat melihat mesin pemenang milik Pep Guardiola terus mengecilkan spion mereka? Arteta bersikeras bahwa mereka harus lebih baik dari lawan setiap minggunya tanpa peduli apa yang terjadi di tempat lain. Namun, kita tidak bisa menutup mata pada sejarah. Arsenal punya trauma masa lalu soal kehilangan kendali di tikungan terakhir liga. Itulah kenapa pernyataan Declan Rice jadi sangat krusial di sini. Declan Rice meminta rekan-rekannya jangan naif. Premier League itu kejam dan tidak ada kemenangan yang datang cuma-cuma. Dia ingin timnya menutup telinga dari kebisingan media dan tetap berada dalam gelembung ketenangan mereka sendiri. Masalahnya, ketenangan ini akan diuji habis-habisan di laga berikutnya, sebuah derby London Utara melawan Spurs yang sudah pasti akan menjadi ujian mental paling brutal musim ini.
Di tengah upaya menjaga mentalitas juara yang mulai goyah, Arsenal sadar bahwa mereka butuh lebih dari sekedar ketenangan untuk mendominasi musim depan. Strategi jangka panjang mulai disusun di balik pintu tertutup Emirates Stadium. Jika lini serang dan taktik sedang dievaluasi, maka mesin di lini tengah adalah komponen berikutnya yang akan dirombak total. Dan sinyal itu datang dari arah utara, dari sebuah klub yang sedang menimbang-nimbang masa depan salah satu aset termahal mereka. Bursa transfer musim panas memang masih jauh di ufuk, tapi manuver di balik layar sudah mulai memanas. Nama Sandro Tonali mendadak jadi buah bibir lagi di kalangan pendukung Arsenal. Pemain Italia ini sudah lama masuk radar, tapi kali ini situasinya berbeda. Ada perkembangan signifikan yang datang langsung dari Newcastle United. Sinyal hijau mulai terlihat, dan ini bukan sekedar rumor burung biasa. Secara logika, menjual pilar seperti Tonali yang punya kontrak panjang sampai 2029 terdengar konyol buat Newcastle yang kaya raya. Tapi di sepak bola, uang bukan satu-satunya bahasa. Laporan dari David Ornstein menunjukkan bahwa Newcastle sudah mulai sibuk mencari pengganti Tonali. Ini adalah kode keras. Newcastle mungkin butuh menyegarkan neraca keuangan mereka, atau sekedar ingin mengubah profil lini tengah mereka agar lebih dinamis. Langkah Newcastle yang aktif mencari suksesor ini seolah-olah membukakan pintu selebar mungkin bagi Edu dan Arteta. Jika Arsenal berani menyodorkan angka yang tepat, Newcastle kemungkinan besar akan lebih fleksibel. Bagi Arsenal, Tonali adalah jawaban untuk masalah stabilitas transisi yang sering mereka alami. Mendatangkan pemain dengan karakter seperti dia bukan cuma soal gaya-gayaan belanja pemain bintang, tapi soal memastikan bahwa di masa depan, Arteta tidak perlu lagi melakukan pergantian pemain darurat di babak pertama hanya karena lini tengahnya gagal mengontrol permainan. Sepak bola adalah soal siapa yang paling cepat membaca situasi. Dan saat ini, Arsenal sedang mencoba memenangkan papan catur tersebut sebelum musim depan dimulai.